Berjumpa kembali dengan Ibu dalam pembelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 6. Kita kali ini akan belajar bersama-sama tentang Nabi Elia. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah pembelajaran anak-anak berkata jujur, lalu dapat memahami apa arti dari tugas seorang nabi. Nabi adalah penyambung lidah Allah untuk menyampaikan kebenaran. Jadi Allah dalam menyampaikan kebenaran melalui nabi, maka nabi disebut sebagai penyambung lidah Allah. Tugas utama seorang nabi adalah menyampaikan kehendak Allah agar orang mau berbalik kepada Allah, mendengarkannya dan kembali ke jalan yang benar. Jadi tugas seorang nabi itu mengarahkan orang yang telah menjauh dari Allah agar kembali kepada Allah. Seorang nabi adalah seorang yang dekat dengan Allah, menjalankan perintahnya dan rela berkorban demi kebenaran. Jadi seorang yang dipilih sebagai seorang nabi itu adalah dia dekat dengan Allah, menjalankan perintahnya dan tentunya rela berkorban demi kebenaran. Nabi-nabi dalam Perjanjian Lama kita mengenal ada Nabi Yesaya, ada Nabi Amos, ada Nabi Elia, Nabi Yeremia, Nabi Yehezkiel, dan masih banyak lagi nabi-nabi yang lain yang ada dalam Perjanjian Lama. Bangsa Israel menyembah berhala, maka Allah mengutus seorang nabi untuk membebaskan bangsa Israel yang menyembah berhala. Nabi Elia inilah yang diutus untuk Allah untuk mengembalikan iman orang Israel akan Yahweh. Yahweh itu adalah sebutan untuk Allah pada pada Perjanjian Lama. Jadi Nabi Elia ini diutus oleh Allah karena Allah melihat bangsa Israel telah menjauh dari Allah. Orang Israel pada masa pemerintahan setelah Raja Salomo banyak yang menyembah berhala, sehingga Allah mengutus Nabi Elia untuk menyadarkan bangsa Israel. Berhala yang mereka sembah adalah dewa Aserah dan juga dewa Baal. Raja Ahab, jadi Nabi Elia diutus oleh Allah pada saat pemerintahan Raja Ahab. Raja Ahab menjadi Raja Israel dalam tahun ke-38 zaman Asa, Raja Yehuda. Raja Ahab bin Omri memerintah selama 20 tahun atas Israel di Samaria. Istri Raja Ahab adalah Izebel yang menyembah dewa Baal. Nah, inilah sebenarnya awal mulanya karena Raja Ahab memperistri Izebel. Izebel ini menyembah berhala dewa Baal, maka Izebel mempengaruhi Raja Ahab dan juga seluruh rakyat Israel sehingga mereka ikut menyembah dewa Baal. Raja Ahab bahkan sampai membuat mezbah untuk Baal di kuil Baal yang didirikan di Samaria. Nah, bagaimana kisah Nabi Elia yang menyadarkan bangsa Israel bahwa yang dilakukan bangsa Israel itu adalah tidak benar? Kita akan saksikan bersama-sama film singkat tentang Nabi Elia. Daud menjadi raja yang besar. Lalu Salomo putranya naik tahta. Setelah Salomo wafat, umat Tuhan diperintah oleh banyak raja yang jahat. Salah satu yang paling jahat adalah Raja Ahab. Istrinya Izebel menyembah dewa Baal.
Izebel membujuk Ahab dan umat Tuhan agar menyembah Baal juga. Karena dosa-dosa mereka, Tuhan tidak mengirimkan hujan selama beberapa tahun. Lalu Tuhan mengutus Elia nabinya menghadap Raja Ahab. Kalian tidak taat pada Tuhan dan menyembah Baal, kata Elia. Perintahkan semua orang, termasuk nabi-nabi Baal, untuk menemui aku di atas Gunung Karmel. Akan kubuktikan siapa Tuhan yang benar. Semua orang berkumpul di gunung itu. Lalu Elia berkata kepada mereka, "Pilihlah. Kalau Tuhan itu Allah, ikuti Dia. Tetapi, kalau Baal bisa membuktikan kuasanya hari ini, ikuti dia." Aku dan nabi-nabi Baal akan menyembelih masing-masing seekor lembu jantan, meletakkannya di mezbah, lalu berdoa. Siapa yang mengirim api untuk membakar lembu itu, dialah Allah yang benar. Nabi-nabi Baal maju lebih dulu. Sepanjang pagi mereka berdoa kepada Baal. Tidak ada api turun. Sambil tertawa, Elia berkata, "Mungkin Baal sedang tidur. Berteriaklah lebih keras." Mereka pun berteriak-teriak sepanjang siang. Tetap tidak terjadi apa-apa. Lalu Elia membangun sebuah mezbah. Diletakkannya lembu jantan dan kayu di atasnya. Ia menggali parit di sekeliling mezbah itu. Lalu semuanya disiram air sampai parit itu penuh. Elia berdoa. Tiba-tiba api turun dari surga. Api itu membakar lembu jantan, kayu, batu, dan semua air. Maka sujudlah semua orang dan berseru, "Tuhan itu Allah!" Itulah tadi film singkat tentang bagaimana Nabi Elia membuktikan kepada bangsa Israel bahwa Allah lah yang berkuasa, bukan dari dewa Baal. Anak-anak, Allah mengutus Nabi Elia untuk menyadarkan bangsa Israel yang tadi dalam film
menyembah berhala, yaitu menyembah dewa Baal. Yesaya menegur Raja Ahab yang menyembah berhala dan memperingatkan raja dan rakyatnya bahwa jika bangsa Israel tetap menyembah berhala, maka Allah akan menghukum mereka dengan tidak menurunkan hujan selama 3 tahun. Di hadapan bangsa Israel ini, Nabi Elia, kalau kita lihat dalam film tadi, membuktikan bagaimana kepalsuan dewa Baal dan membuktikan bagaimana kemuliaan dan keperkasaan Allah. Nabi Elia mengajak semua dewa Baal, mengajak nabi-nabi Baal dan juga bangsa Israel di atas Gunung Karmel. Nah, disinilah Nabi Elia berhadapan dengan nabi-nabi palsu Baal untuk membuktikan siapa yang benar. Lalu di Gunung Karmel ini mereka memutuskan doa siapapun yang dikabulkan, maka dialah yang akan dikatakan benar dan menang. Maka nabi-nabi Baal itu, nabi-nabi palsu Baal itu diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk berdoa dan memanggil-manggil yang mereka sembah, supaya dewa Baal yang mereka sembah itu mendengarkan mereka dan menerima persembahan mereka. Namun setelah sekian lamanya mereka berteriak semakin keras, tidak ada yang terjadi. Sampai nabi-nabi palsu Baal itu semuanya kelelahan dan tidak terjadi sesuatu. Maka setelah itu giliranlah Nabi Elia yang berdoa di depan persembahan kurbannya. Ketika Nabi Elia berdoa dengan persembahan kurbannya, Allah segera mendengarkan doanya dan Allah memberikan bukti kepada bangsa Israel dengan menyambar persembahan itu dengan api dari langit sebagai bukti bahwa persembahan Nabi Elia diterima oleh Tuhan. Bangsa Israel melihat dan menyaksikan sendiri apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Elia. Setelah kejadian itu, setelah mereka menyaksikan sendiri bagaimana Allah mendengarkan doa Elia, maka mereka, bangsa Israel, sadar bahwa yang mereka lakukan selama ini adalah salah dan dosa, yaitu menjauhkan diri dari Allah. Akhirnya mereka berbalik kepada Allah dan mereka bertobat. Mereka akhirnya mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah lewat Nabi Elia. Anak-anak, itu tadi kisah tentang bangsa Israel yang menyembah dewa Baal kemudian disadarkan oleh Allah melalui Nabi Elia. Dalam kehidupan kita sehari-hari pun saat ini kita juga seperti bangsa Israel yang menyembah berhala, walaupun berhala yang kita sembah tidak seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Maka kita akan lihat bersama-sama apa contoh berhala-berhala modern yang saat ini sering kita lakukan. Yang pertama adalah orang yang mendewa-dewakan uang di atas segala-galanya. Sampai-sampai pada gambar kita lihat orang tidur sambil mendekap uangnya. Ya, orang sama sekali tidak ingat Tuhan. Jadi setiap hari yang dipikirkan adalah uang, mencari uang tanpa berdoa, tanpa ke gereja. Nah, ini adalah contoh berhala modern yang saat ini terjadi. Lalu juga, nah ini yang sering terjadi pada anak-anak adalah main game sampai lupa segala-galanya. Nah, ini sama saja adalah contoh berhala modern. Anak-anak sekarang ini sering tugas tidak dikerjakan, tidak berdoa, tidak mengikuti misa atau tidak ke gereja,
tetapi lebih sering memilih main game dari pagi sampai malam, malam. Nah, ini adalah contoh berhala modern juga. Berarti kalau anak-anak setiap hari main game tanpa kenal lelah, tanpa melakukan yang lain, tanpa berdoa, tanpa mengikuti perayaan Ekaristi, berarti anak-anak mengikuti bangsa Israel yang menyembah berhala. Berikutnya adalah makan makanan yang banyak, enak, tetapi belum tentu bergizi. Nah, ini yang diutamakan, yang penting enak, yang penting banyak. Ini adalah contoh berhala modern tanpa memikirkan kesehatan kita. Nah, tanpa kita bersyukur kepada Allah. Ini adalah contoh-contoh berhala modern yang ada di hadapan kita semua. Maka kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini bahwa Nabi sebagai juru bicara Allah hadir ketika situasi rakyat tidak menentu, seperti adanya kekerasan terhadap kemanusiaan, terjadinya penyembahan berhala, dan tidak dihargainya martabat manusia. Pada zaman sekarang ini, kadang orang lupa akan Tuhan. Mereka sibuk dengan main game, sibuk dengan mengejar makan makanan mewah yang belum tentu sehat. Mereka lebih suka dipuji, disanjung. Bahkan ada yang mendatangi dukun atau orang pintar, tidak percaya lagi pada Tuhan, tidak berdoa, tetapi mendatangi dukun atau orang pintar. Ketika orang lupa akan Tuhan, maka ia akan menjadi pengikut setan, sehingga hidupnya menjadi tidak nyaman, hidupnya menjadi menderita. Nah, itulah anak-anak pembelajaran kita hari ini tentang anak Elia. Hari ini kita diingatkan bahwa kita tidak boleh melupakan Tuhan. Tuhanlah yang memberikan segalanya, maka kita harus bersyukur, harus mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah. Terima kasih atas kebersamaan dalam pembelajaran kita hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Sampai bertemu kembali dalam pembelajaran berikutnya.